Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anas Dwi Rizky dengan NPM 2314071100 dari kelas Tab C. Di sini saya akan mempresentasikan motor bakar 4 tak. Mengenal motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak merupakan jenis mesin yang umum digunakan pada berbagai kendaraan, mulai dari mobil dan motor hingga mesin industri. Mesin ini memiliki siklus kerja yang efisien dan memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan populer. Kenapa sih mesin motor bakar 4 tak itu lebih banyak diminati, lebih efisien? Karena motor bakar 4 tak itu umumnya dia itu pembakarannya sempurna yang menghasilkan emisi gas buang yang minim dan memiliki efisiensi bahan bakar yang tinggi. Nah, mesin motor bakar itu jadi lebih populer, lebih banyak digunakan di kalangan orang-orang yang lebih mudah, mempermudah, yang tidak sulit dengan efisiensinya. Prinsip kerja motor bakar 4 tak. Yang pertama, langkah hisap. Langkah ini diawali dengan piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder melalui katup hisap yang terbuka. Yang kedua ada langkah kompresi. Katup hisap menutup, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, menekan campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder sehingga terkompresi dan panas. Yang ketiga yaitu langkah kerja. Setelah dia terkompresi dan panas, tugas busi yaitu memercikan bunga api, membakar campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi, menghasilkan ledakan yang mendorong piston dari titik mati atas menuju titik mati bawah, sehingga piston memiliki tenaga untuk memutarkan yang berubah jadi tenaga kimia menjadi mekanik. Yang keempat adalah langkah buang, yaitu di mana katup buang terbuka, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, mendorong gas buang hasil pembakaran keluar dari silinder. Nah, berikut itu merupakan langkah kerja motor bakar 4 tak. Dan itu dilakukan dalam satu siklus yang terjadi berulang-ulang kali ketika motor kita digunakan. Nah, lanjut komponen utama motor bakar 4 tak. Yang pertama silinder. Nah, silinder ini ruang tempat pembakaran terjadi, merupakan bagian yang tertutup, yang di dalamnya itu ada piston, katup hisap, katup buang, dan busi. Yang kedua ada piston. Piston ini bagian yang bergerak naik turun dalam silinder, berfungsi untuk menerima tenaga dari pembakaran yang mengubahnya menjadi gerakan rotasi. Nah, jadi gimana sih sistemnya piston ini ketika dia terjadi pembakaran, piston itu akan turun, menggerakkan crankshaft itu berputar, yang merubah menjadi di rantai gear kita itu memutarkan bannya supaya dia bisa muter. Yang ketiga itu katup. Katup ini berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar gas. Terdiri dari katup hisap dan katup buang yang dikontrol oleh camshaft. Nah, fungsinya katup ini sama ya, mengontrol dia keluar masuknya gas. Kalau katup buang ya sebagai katup buang, katup masuk bahan bakar dan udara ya sebagai itu fungsinya. Busi berfungsi untuk memercikkan bunga api yang membakar campuran udara bahan bakar di dalam silinder. Jadi fungsinya busi ini ketika udah mencapai titik mati atas, bahan bakarnya sudah masuk dengan udara, udah padat, langsung sama busi ini dipercikkan api agar dia meledak seperti ada tekanan yang besar yang menggerakkan
piston kembali ke bawah. Nah, yang selanjutnya keunggulan dan kekurangan motor bakar 4 tak. Keunggulannya yaitu adalah efisiensi bahan bakarnya itu lebih tinggi karena pembakarannya itu sempurna, jadi nggak menghasilkan seperti oli, nggak ada campuran-campuran lainnya. Tenaganya lebih besar juga karena pembakarannya lebih efisien dan stabil. Mesinnya juga lebih halus karena putaran mesinnya lebih stabil. Polusi udaranya lebih rendah karena proses pembakarannya juga lebih bersih. Kekurangannya memang struktur mesinnya kurang kompleks, terlalu kompleks jadi rumit, banyak bagian yang sulit dimengerti. Harganya juga lebih mahal karena komponennya banyak. Perawatannya rumit karena banyak komponennya itu tidak cocok untuk aplikasi juga yang membutuhkan daya tinggi seperti torsi balapan misalnya. Nah, setelah itu ada aplikasi motor bakar 4 tak. Yang pertama itu aplikasi pada kendaraan bermotor. Motor bakar 4 tak banyak digunakan pada mobil dan motor, memberikan tenaga yang efisien dan ekonomis untuk berbagai jenis kendaraan. Lebih efisien jadi buat kendaraan-kendaraan bermotor sehingga tidak menghasilkan polusi yang banyak. Peralatan industri. Mesin industri seperti generator, pompa, dan kompresor sering menggunakan motor bakar 4 tak untuk memberikan tenaga yang handal dan tahan lama. Peralatan pertanian. Peralatan pertanian, mesin-mesin pertanian seperti traktor dan mesin panen menggunakan motor bakar 4 tak untuk memberikan tenaga yang kuat dan efisiensi untuk berbagai tugas. Nah, selanjutnya ini ada perawatan dan pemeliharaan motor bakar 4 tak. Gimana sih cara ngerawat motor bakar 4 tak itu? Yang pertama itu ada penggantian oli. Olinya itu harus diganti secara berkala, sangat penting untuk menjaga pelumasan mesin, mencegah keausan, dan menjaga mesin tetap dingin. Nah, biasanya ganti oli ini diganti setiap beberapa kilometer sekali. Kalau misalnya sulit mematokkan kilometer, biasanya dengan bulan. 1 bulan sekali kita ganti dengan oli yang baru. Yang kedua yaitu ada pembersihan filter. Filter udara dan filter oli ini harus dibersihkan secara teratur agar tidak tersumbat dan mencegah debu dan kotoran masuk ke dalam mesin. Yang ketiga, penyesuaian katup. Penyesuaian katup dilakukan untuk memastikan pembukaan dan penutupan katup yang sesuai dengan spesifikasi agar mesin bekerja dengan optimal. Yang keempat, pemeriksaan busi. Busi ini harus diperiksa secara berkala, diganti jika diperlukan agar mesin mudah menyala dan pembakarannya optimal. Nah, selanjutnya ini ada perkembangan teknologi motor bakar 4 tak. Nah, yang pertama itu injeksi bahan bakar. Injeksi bahan bakar elektronik meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Nah, injeksinya ini kan biasanya kalau di motor yang lama itu dia injeksinya masih manual, nggak pakai elektronik, jadi memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua itu teknologi turbocharger. Turbocharger ini meningkatkan tenaga mesin dengan menggunakan energi gas buang untuk memutar turbin. Jadi udaranya itu lebih tinggi, lebih besar, lebih padat. Jadi lebih motor bakar 4 tak ini jadi dia lebih kencang dengan menggunakan turbocharge. Yang ketiga itu ada teknologi hybrid. Teknologi hybrid menggabungkan motor bakar dengan motor listrik untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Setelah itu, prospek masa depan motor bakar 4 tak. Nah, prospeknya buat masa depan motor 4 tak tuh gimana sih? Ada efisiensi bahan bakar, emisi rendah, dan performa tinggi. Nah, kalau buat efisiensi bahan bakar sendiri, peningkatannya itu dengan teknologi baru seperti hybrid dan elektrik akan menjadi fokus utamanya. Emisi rendah. Teknologi emisi rendah akan terus dikembangkan untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.
Jadi karena polusi yang apalagi yang terjadi di Indonesia ini semakin banyak, jadi dikurangi dengan emisi yang rendah. Performa tinggi. Pengembangan teknologi baru ini meningkatkan performa mesin yang lebih cepat dengan tenaga yang lebih besar dan suara mesin yang lebih halus, yang tidak besar getarannya. Nah, dan ini yang terakhir komponen motor bakar 4 tak. Komponen-komponennya ini berupa silinder, camshaft, piston, crankshaft, katup hisap, connecting rod, katup buang, sistem pendingin, busi, dan sistem pelumasan. Nah, yang berikut-berikut ini merupakan hal-hal yang penting yang wajib ada pada motor bakar 4 tak. Mungkin cukup, saya nambahin kesimpulan sedikit. Kesimpulannya, motor bakar 4 tak ini memudahkan manusia dalam segala bidang pekerjaan. Kalau nggak ada motor bakar 4 tak, mungkin kita masih pakai kuda, ya kan? Ya mungkin sekian dari saya. Kata-kata hari ini, jangan lupa ganti oli. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anas Dwi Rizky dengan NPM 2314071100 dari kelas TEP C angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan judul PPT saya, yaitu motor bakar 2 tak. Mesin 2 tak. Mesin 2 tak juga dikenal sebagai mesin 2 langkah, adalah salah satu jenis mesin pembakaran dalam yang menjadi pilihan populer dalam banyak aplikasi, seperti sepeda motor, gergaji rantai, dan perahu jet. Berbeda dengan mesin 4 langkah yang membutuhkan 4 langkah gerakan piston untuk satu siklus pembakaran. Mesin 2 tak hanya membutuhkan 2 langkah untuk menyelesaikan siklus yang sama, membuat motor 2 tak menjadi lebih sederhana dan ringan. Jadi perbedaannya dengan motor 4 tak, mesin 2 tak itu hanya memiliki 2 langkah, yaitu langkah kompresi dan langkah buang. Sejarah dan prinsip kerja mesin 2 tak. Lahirnya mesin 2 tak. Mesin 2 tak pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh seorang insinyur Skotlandia bernama Dougal Clerk. Desain awalnya menggunakan katup untuk mengatur aliran udara dan bahan bakar, tetapi kemudian berkembang menjadi desain tanpa katup yang lebih sederhana. Yang kedua, prinsip kerja. Dalam mesin 2 tak, gerakan naik turun piston menggerakkan sebagian besar proses pembakaran. Saat piston bergerak ke bawah, ruang di atasnya akan terisi dengan campuran udara dan bahan bakar baru. Saat piston bergerak naik ke atas, campuran ini akan terbakar dan mendorong piston kembali ke bawah menyelesaikan satu siklus. Efisiensi. Meskipun sederhana, mesin 2 tak memiliki efisiensi yang baik. Mereka dapat menghasilkan tenaga yang besar dengan ukuran mesin yang lebih kecil dan harganya yang lebih terjangkau dibandingkan mesin 4 langkah. Namun, mereka juga menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi dan konsumsi bahan bakar yang lebih besar. Komponen utama mesin 2 tak. Silinder. Komponen utama mesin 2 tak adalah silinder yang berfungsi sebagai ruang pembakaran. Silinder dilengkapi dengan lubang-lubang saluran untuk mengatur aliran udara dan bahan bakar yang masuk dan keluar. Piston. Piston bergerak naik turun di dalam silinder, menggerakkan proses pembakaran. Dengan desain piston yang khusus memastikan aliran udara dan bahan bakar yang optimal. Karburator. Karburator berfungsi mencampur udara dan bahan bakar sebelum campuran tersebut masuk ke dalam silinder.
Pengaturan karburator yang tepat sangat penting untuk meningkatkan performa mesin 2 tak. Kelebihan dan kekurangan mesin 2 tak. Kelebihan: mesin 2 tak memiliki beberapa kelebihan, seperti struktur yang lebih sederhana, bobot yang lebih ringan, dan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan mesin 4 langkah. Selain itu, mereka juga dapat menghasilkan tenaga yang besar untuk ukuran mesin yang kecil. Kekurangannya, di sisi lain, mesin 2 tak juga memiliki kekurangan, seperti emisi yang lebih tinggi, konsumsi bahan bakar yang rendah, konsumsi bahan bakar yang boros, dan umur mesin yang cenderung lebih pendek. Mereka juga kurang ramah lingkungan dibandingkan dengan mesin 4 tak. Aplikasi mesin 2 tak. Sepeda motor. Mesin 2 tak banyak digunakan pada sepeda motor, terutama model-model awal dan kelas menengah ke bawah. Mereka memberikan performa baik dengan biaya yang lebih rendah. Perahu. Mesin 2 tak sering digunakan pada perahu jet dan kapal-kapal kecil lainnya yang membutuhkan tenaga yang besar dalam ukuran yang kompak. Gergaji rantai. Mesin 2 tak juga banyak digunakan pada gergaji rantai karena desainnya yang lebih ringkas dan tenaga yang besar cocok untuk aplikasi ini. Peralatan taman. Selain itu, mesin 2 tak juga digunakan pada peralatan taman seperti mesin pemotong rumput dan mesin blower daun. Perawatan dan pemeliharaan mesin 2 tak. Yang pertama, pelumasan. Mesin 2 tak membutuhkan pelumasan yang tepat karena tidak ada sistem pelumasan terpisah seperti pada mesin 4 tak. Penggunaan campuran bahan bakar dan oli yang sesuai sangat penting. Yang kedua, pembersihan. Pembersihan rutin pada komponen-komponen penting seperti saluran udara, filter udara, dan busi sangat diperlukan untuk menjaga performa mesin 2 tak. Yang ketiga, penyetelan karburator. Penyetelan karburator yang tepat, terutama rasio campuran bahan bakar dan udara, sangat krusial untuk efisiensi dan daya mesin yang sangat tinggi pada mesin 2 tak. Yang keempat, pergantian komponen. Komponen-komponen kritis seperti piston, cincin piston, dan bantalan harus diganti secara berkala sesuai petunjuk pabrik untuk menjaga keandalan mesin 2 tak. Perkembangan terbaru mesin 2 tak. Yang pertama, emisi yang lebih bersih. Perkembangan terbaru dalam teknologi pembakaran dan kontrol elektronik telah memungkinkan mesin 2 tak menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah, meningkatkan tingkat mesin 4 tak. Yang kedua, efisiensi bahan bakar. Inovasi pada desain silinder, piston, dan sistem bahan bakar telah meningkatkan efisiensi bahan bakar mesin 2 tak, mengurangi konsumsi dan biaya operasional. Yang ketiga, umur mesin yang lebih panjang. Peningkatan kualitas komponen dan pelumasan yang lebih baik telah memperpanjang umur pakai mesin 2 tak, membuatnya lebih andal untuk berbagai macam aplikasi. Kesimpulan dan prospek mesin 2 tak. Kesimpulan, meskipun memiliki beberapa kekurangan, mesin 2 tak tetap menjadi pilihan yang populer untuk berbagai aplikasi, terutama karena konstruksinya yang sederhana, bobotnya yang lebih ringan, dan harganya yang terjangkau.
Perkembangan teknologi terbaru telah mengatasi sebagian besar kelemahan mesin 2 tak. Prospek masa depan. Dengan terus meningkatnya kesadaran lingkungan, prospek masa depan mesin 2 tak akan bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan emisi yang lebih rendah dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Jika perkembangan teknologi dapat mengatasi kekurangan utama mesin 2 tak, maka mereka akan tetap menjadi pilihan yang menarik untuk banyak aplikasi di masa depan. Yang terakhir, cara kerja mesin 2 tak. Yang pertama, langkah isap. Saat piston bergerak turun, campuran bahan bakar dan udara segar akan masuk ke dalam silinder melalui saluran masuk. Gerakan turun piston juga akan membuka saluran pembuangan, memungkinkan gas sisa pembakaran keluar. Yang kedua, langkah kompresi. Saat piston bergerak naik, campuran bahan bakar dan udara akan terkompresi di dalam silinder. Pada akhir langkah kompresi, busi akan memicu percikan api untuk memulai pembakaran. Yang ketiga, langkah kerja. Pembakaran campuran yang terkompresi akan mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga yang dapat digunakan untuk menggerakkan mesin. Gerakan turun piston juga akan membuka kembali saluran pembuangan dan masuk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngejek aku sih? Aku balas salam ayam loh, sebagai muslimah yang baik. Capek lu yang ngoceh jadi gini ya, jadi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anas Dwi Rizky dengan NPM 2314071100 dari kelas TEP C. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Motor Bakar 4 tak Diesel. Motor 4 tak diesel. Motor 4 tak diesel merupakan jenis mesin pembakaran dalam yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Mesin ini dikenal karena efisiensi bahan bakar yang tinggi dan torsi yang kuat. Hal itulah yang menjadikan motor bakar ini banyak digunakan pada mobil-mobil yang bermuatan besar, yang membutuhkan tenaga yang lebih tinggi. Definisi dan prinsip kerja. Motor 4 tak diesel adalah mesin pembakaran dalam yang melakukan siklus pembakaran dalam 4 langkah piston. Prinsip kerjanya didasarkan pada pembakaran bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi. Yang pertama, siklus pembakaran. Siklus pembakaran terdiri dari 4 langkah. Langkah hisap, langkah kompresi, pembakaran, dan langkah buang. Pencampuran bahan bakar. Pencampuran bahan bakar dan udara terjadi di dalam ruang bakar selama proses dikompresi menghasilkan pembakaran yang lebih efisien. Pengapian. Pembakaran dimulai ketika bahan bakar terbakar secara spontan akibat suhu dan tekanan yang tinggi di dalam ruang bakar. Jadi motor 4 tak diesel itu tidak menggunakan busi. Dia menggunakan tekanan suhu yang sangat tinggi, yang sangat panas sehingga dia memicu terjadinya pembakaran. Komponen-komponen utama. Motor bakar 4 tak diesel terdiri dari berbagai komponen utama yang saling berhubungan untuk menghasilkan tenaga. Komponen-komponen ini dirancang untuk bekerja secara optimal untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar meliputi tangki, pompa, filter, dan injektor yang mengantarkan
bahan bakar ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Sistem pelumasan. Sistem pelumasan menggunakan oli untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak, memastikan kinerja dan umur panjang mesin. Yang ketiga, sistem pendinginan. Sistem pendinginan menggunakan air atau udara untuk menjaga suhu mesin tetap stabil dan mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Siklus kerja. Siklus kerja motor 4 tak diesel terdiri dari 4 langkah utama yang terjadi secara berurutan. Setiap langkah memiliki fungsi yang berbeda dalam proses menghasilkan tenaga. Yang pertama, langkah hisap. Piston bergerak turun, membuka katup hisap dan menghisap udara segar ke dalam ruang bakar. Yang kedua, langkah kompresi. Piston bergerak naik, menekan udara di dalam ruang bakar hingga mencapai suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Yang ketiga, langkah pembakaran. Bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar yang panas dan terbakar secara spontan, menghasilkan energi untuk menggerakkan piston lagi turun ke bawah. Yang keempat, langkah buang. Piston bergerak turun, membuka katup buang, dan mengeluarkan gas buang dari ruang bakar. Kelebihan dan kekurangan. Motor 4 tak diesel memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya populer dalam berbagai aplikasi, tetapi juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang kelebihannya itu yang pertama ada efisiensi bahan bakar yang tinggi, torsi yang tinggi, dan ketahanan dan keandalannya. Kekurangannya, emisi gas buangnya banyak, suaranya juga lebih keras, harganya juga lebih tinggi. Aplikasi dan penggunaan. Motor 4 tak diesel digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan tenaga yang kuat dan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Jenis mesin ini banyak digunakan dalam industri, transportasi, dan peralatan berat. Kendaraan bermotor, contohnya truk, bus, ekskavator, dan traktor. Peralatan industri, contohnya generator, pompa, dan kompresor. Kapal, kapal kargo, dan kapal penumpang. Perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga kinerja dan umur panjang motor 4 tak diesel. Perawatan yang dilakukan secara tepat waktu akan meminimalisir resiko kerusakan dan meningkatkan efisiensi mesin. Yang pertama yaitu ada pergantian oli. Pergantian oli secara berkala untuk melumasi komponen mesin dan mencegah keausan. Ya, tujuannya supaya antara besi ketemu besi itu kalau olinya nggak kurang, dia bakalan lancar terus. Yang kedua ada pembersihan filter. Pembersihan filter udara dan filter bahan bakar untuk mencegah kotoran masuk ke dalam ruang bakar. Kenapa filternya solar itu harus sering dibersihin? Karena solar itu relatif bahan bakarnya gampang kebanyakan kotor. Yang ketiga, pemeriksaan katup. Pemeriksaan dan penyetelan katup untuk memastikan aliran udara dan gas buang yang optimal. Perkembangan teknologi terbaru. Teknologi motor 4 tak diesel terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi emisi, dan meningkatkan kinerja. Teknologi terbaru ini berfokus pada peningkatan efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi gas buang. Optimasi bahan bakar. Sistem injeksi bahan bakar yang lebih presisi dan teknologi turbocharge yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Pengurangan emisi. Penerapan sistem EGR, Exhaust Gas Recirculation, dan DPF, Diesel Particulated Filter, untuk mengurangi emisi gas buang. Peningkatan kinerja. Pengembangan bahan bakar diesel dengan Kenneth number yang lebih tinggi untuk meningkatkan
kinerja dan pembakaran emisi. Prospek masa depan. Motor 4 tak diesel masih memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi, khususnya di sektor transportasi dan industri. Pengembangan teknologi yang berkelanjutan akan terus meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan efisiensi. Yang pertama, kendaraan listrik. Kehadiran kendaraan listrik sebagai alternatif pengganti kendaraan bermesin diesel akan menjadi tantangan di masa depan. Yang kedua, emisi rendah. Pengembangan teknologi motor diesel beremisi rendah akan terus berlanjut untuk memenuhi standar emisi yang lebih ketat. Yang ketiga, bahan bakar alternatif. Penelitian dan pengembangan bahan bakar alternatif untuk motor diesel seperti biodiesel dan hidrogen akan terus berlanjut. Kesimpulannya, motor 4 tak diesel merupakan pilihan yang tepat untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan tenaga kuat, efisiensi bahan bakar yang tinggi, keandalan yang tinggi. Perkembangan teknologi yang terus berkembang akan terus menjadikan motor diesel sebagai pilihan yang menarik di masa depan. Sekian presentasi dari saya, yaitu motor bakar 4 tak diesel. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anas Dwi Rizky dengan NPM 2314071100 dari kelas TEP C angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan judul PPT saya, Sistem Penyaluran Bahan Bakar Bensin dan Solar. Sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Sistem penyaluran bahan bakar merupakan jantung kendaraan bermotor, memastikan pasokan bahan bakar yang tepat ke mesin untuk menghasilkan tenaga. Baik kendaraan bensin maupun solar memiliki sistem yang berbeda, namun keduanya bertujuan untuk mentransfer bahan bakar dari tangki ke ruang bakar dengan efisien dan akurat. Pemahaman mendalam tentang kedua sistem ini sangat penting bagi teknisi otomotif dan mahasiswa teknik mesin. Sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama, tangki bahan bakar. Berfungsi sebagai penyimpan bahan bakar dan dilengkapi dengan sensor level bahan bakar untuk memonitor jumlah bahan bakar yang tersisa. Yang kedua, pompa bahan bakar. Memompa bahan bakar dari tangki ke rel bahan bakar, menjaga tekanan yang konsisten. Yang ketiga, filter bahan bakar. Menyaring kotoran dan partikel bahan bakar untuk mencegah kerusakan pada komponen sistem injeksi. Yang keempat, injektor bahan bakar. Ini berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada waktu dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan mesin. Regulator tekanan bahan bakar bensin. Fungsi utama, mengatur dan mempertahankan tekanan bahan bakar yang konsisten di rel bahan bakar, memastikan pembakaran yang optimal. Cara kerja, mengontrol aliran bahan bakar kembali ke tangki untuk menjaga tekanan yang diinginkan, mencegah kelebihan atau kekurangan bahan bakar. Perawatan, perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan fungsinya optimal dan mencegah masalah pada sistem bahan bakar. Sistem penyaluran bahan bakar solar. Yang pertama, pompa pengisi. Memindahkan bahan bakar dari tangki ke filter bahan bakar. Yang kedua, pompa tekanan tinggi. Meningkatkan tekanan bahan bakar hingga ratusan bar untuk bahan bakar yang tepat. Injektor bahan bakar. Menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada tekanan tinggi dan waktu yang tepat. Perbedaan sistem bensin dan solar. Sistem bensin. Sistem bensin memiliki tekanan yang rendah, injeksi langsung atau port injection, pengapian dengan busi. Sistem solar, tekanan tinggi, injeksi langsung, pengapian kompresi. Komponen kritis sistem solar.
pompa injeksi. Yang pertama, pengambilan bahan bakar. Menghisap bahan bakar dari tangki melalui filter. Yang kedua, peningkatan tekanan. Meningkatkan tekanan bahan bakar hingga ratusan bar. Yang ketiga, mengirim bahan bakar. Mengirim bahan bakar bertekanan tinggi ke injektor. Diagnosa masalah pada sistem penyaluran bahan bakar. Nah, di sini mungkin ada gejala dan kemungkinan penyebabnya. Yang gejala pertamanya, kalau mesinnya sudah dihidupkan, maka pompa bahan bakar, filter bahan bakar, atau injektornya ada yang bermasalah. Yang gejalanya kehilangan tenaga, kemungkinan penyebabnya yaitu tekanan bahan bakarnya rendah atau injektornya tersumbat. Yang ketiga itu gejalanya mesin mati tiba-tiba mendadak. Ini gejala kemungkinan penyebabnya karena kehabisan bahan bakar, pompa bahan bakar, atau regulator tekanan bahan bakar bermasalah. Pemeliharaan sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama, perawatan berkala. Ganti filter bahan bakar secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan. Yang kedua, kualitas bahan bakar. Gunakan bahan bakar berkualitas tinggi untuk mencegah kerusakan pada sistem. Nah, kenapa kualitas bahan bakarnya harus tinggi? Kalau biasanya pakai solar, dia itu pool pumpnya itu biasanya tersumbat, jadi susah buat memompa bahan bakarnya itu menuju ruang bakar. Maka dari itu gunakan yang di atasnya solar biasanya rata-rata. Makanya kadang mobil-mobil seperti Pajero itu diselingi setelah dia ngisi solar, minggu depannya ngisi yang lebih mahal. Seperti itu supaya yaitu pool pumpnya tadi itu nggak tersumbat. Yang ketiga itu inspeksi rutin. Lakukan inspeksi rutin pada seluruh komponen sistem untuk mendeteksi masalah dini. Jadi tujuannya kita inspeksi dulu supaya nantinya itu nggak fatal kerusakannya. Kalau misalnya mobil itu sebelum mati dulu, biasanya kalau solar itu ada yang berbet. Jadi seperti mesinnya endet-endetan gitu, langsung dibersihkan filternya. Filter pool pumpnya itu kan biasanya kotor. Mungkin segitu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anas Dwi Rizky dengan NPM 2314071100 dari kelas TEP C angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan judul PPT saya, Sistem Kelistrikan Motor Bakar. Nah, sistem kelistrikan motor bakar. Sistem kelistrikan ini vital untuk kendaraan. Ini mengontrol banyak fungsi penting. Ini kenapa PPT-nya cuma sedikit karena sebelumnya buru-buru. Nah, terus vital ini karena ini mengatur segala macam yang ada di motor seperti lampu, klakson, starter, itu menggerakkan dinamo juga akinya. Seperti ya lampu-lampu seperti itu. Komponen dasar sistem kelistrikan. Komponen dasarnya itu yang pertama ada aki. Aki ini sumber daya utama, sama seperti dia pembuat baterai, pembuat tenaganya. Nah, yang kedua itu alternator. Yaitu alternator itu menghasilkan listrik saat mesin menyala. Setelah itu kabel itu fungsinya untuk menghubungkan komponen. Sekring ini sebenarnya fungsinya lebih penting menurut saya pribadi, karena sirkuit ini melindungi sirkuit dari arus berlebihan. Jadi kayak melindungi
kelistrikan itu dari konsleting. Nah, kelistrikan juga ini penting bagi sistem pengapian. Yang pertama itu kunci kontak, yaitu dia menyalakan daya awal. Yang kedua koil itu fungsinya untuk meningkatkan tegangan. Yang ketiga yaitu busi ini menyalakan campuran bahan bakar. Jadi ketika bensin dan udara itu bercampur di dalam ruang bakar, busi ini ketika sudah waktunya dia bakal memercikkan api seperti itu hingga di dalam ruang bakar itu terjadi pembakaran. Nah, sistem pengisiannya ini gimana sih? Alternator ini mengisi aki saat masih hidup. Jadi gimana? Loh, kok akinya itu kadang bisa bertahan sangat lama, karena dia juga ketika mesin menyala itu aki itu seperti baterai, dia menyimpan. Kalau akinya udah nggak nyimpan, yaitu yang dinamakan akinya soak. Jadi berputar terus seperti itu. Alternatornya menghasilkan listrik, mengisi aki saat mesinnya dia itu masih hidup. Regulator tegangan. Nah, regulator tegangan ini fungsinya cuman untuk mengatur tegangannya supaya tidak ada tegangan berlebih atau tegangannya rendah. Yang ketiga, aki. Aki ini menyimpan energi listrik sama seperti baterainya lah. Sistem penerangan. Nah, sistem penerangan ini ya termasuk ke dalam sistem kelistrikan juga, karena kalau nggak ada lampu depan juga motor kita nggak bisa jalan kalau malam hari. Nah, lampu depan itu fungsinya sebagai penerang jalan. Lampu belakang itu fungsinya buat keamanan kita berkendara ketika kita ngerem, ketika kita mau sen, itu fungsinya juga dari sistem penerangan pada kelistrikan. Setelah itu ada sistem pemanasan. Yang pertama heater core. Heater core ini berfungsi untuk memanaskan udara dalam kabin. Yang kedua kipas. Kipas ini mengedarkan udara panas. Biasanya kipas ini kipas radiator itu. Termostat ini berfungsi untuk mengatur suhu. Sistem pen starter ini gimana? Yang pertama itu kan kita memberikan kunci kontak itu menghidupkan daya, menyalakan dayanya. Yang kedua itu mengaktifkan solenoid, yaitu mengaktifkan motor starter. Yang ketiga, motor starter itu memutar mesin. Jadi sama, kalau mungkin akinya sak tapi kok kadang motor masih ada yang bisa hidup, yaitu sebenarnya starter itu fungsinya sama seperti engkol. Kalau engkol itu manual, kalau starter itu kita starter, listriknya bergerak, memacu dinamo itu berputar sehingga memutarkan crankshaft-nya itu untuk berputar sehingga pistonnya bisa bergerak. Sebenarnya fungsinya sama engkol starter itu. Nah, gimana sih cara merawat dan memeliharanya? Nah, yang pertama itu kita cek dulu, kita periksa akinya. Periksa aki ini penting setiap bulan agar kita bisa memantau. Kadang motor kalau susah starter, waduh bisa jadi akinya tekor. Makanya seringlah kita itu buat cek kabel itu setiap 6 bulan. Kalau kabelnya putus, waduh sennya nggak bisa hidup. Nah, klaksonnya juga nggak bisa hidup, lampunya juga nggak bisa hidup. Makanya kita disarankan itu ngeceknya 6 bulan sekali. Ganti sekring ini jika perlu. Semisal ganti sekring ini kalau misalnya ada hal yang tidak menyala karena sekring lampunya atau sekring ininya, jadi pada saat itu aja kita mengganti sekringnya.
Nah, selanjutnya itu cara kerja sistem kelistrikan. Gimana sih cara kerja sistem kelistrikan? Sistem bekerja secara terintegrasi, komponen saling bergantung. Itu kelistrikan ini biasanya ada yang di mobil atau di motor. Sekarang itu biasanya udah ada yang namanya ECU. ECU itu ada sangkut pautnya juga dengan kelistrikan. Kesimpulan dan rekomendasi. Intinya kelistrikan ini juga penting pada kendaraan bermotor. Pemeliharaan rutin yang penting, konsultan mekanik jika ada masalah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anas Dwi Rizky dengan NPM 2314071100 dari kelas TEP C. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya, sistem transmisi dan pelumasan motor bakar. Sistem transmisi dan pelumasan motor bakar. Sistem transmisi dan pelumasan motor bakar merupakan komponen vital pada motor bakar, memastikan perpindahan daya yang optimal dan perlindungan terhadap gesekan serta kausan. Pemahaman yang menyeluruh tentang komponen, cara kerja, dan perawatannya sangat penting untuk menjaga performa dan umur mesin. Kenapa transmisi dan pelumasan motor bakar ini sangat penting? Karena transmisi itu yang sebagai penggeraknya, jadi dia gear sebagai penggerak motor bakar tersebut. Jenis-jenis sistem transmisi pada motor bakar. Yang pertama itu manual. Sistem transmisi manual menggunakan kopling dan gigi persneling yang dioperasikan secara manual oleh pengemudi. Yang kedua itu ada otomatis. Sistem transmisi otomatis memindahkan gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan kendaraan tanpa interval pengemudi. Nah, ini biasanya motor-motor otomatis itu seperti mobil-mobil yang matic. Jadi kita nggak memindahkan gigi, tapi dia otomatis memindahkan giginya secara manual. Yang ketiga ada CVT, transmisi variabel continue. CVT menggunakan belt atau rantai yang dapat mengatur rasio gigi secara kontinu. Komponen utama sistem transmisi. Komponen yang pertama yaitu kopling. Kopling menghubungkan atau memutuskan aliran daya dari mesin ke transmisi. Yang kedua, gigi. Mengubah kecepatan dan torsi dari mesin ke roda penggerak. 3. As pemindah. Mentransmisikan daya dari mesin ke roda penggerak. Yang keempat, bantalan. Meminimalkan gesekan sehingga komponen dapat berputar dengan lancar. Cara kerja transmisi dan pelumasan motor bakar. Yang satu, pemindahan daya. Putaran mesin ditransmisikan ke roda penggerak melalui kopling, transmisi, dan as pemindah. Yang kedua, pelumasan. Pelumasan didistribusikan ke seluruh komponen transmisi untuk mengurangi gesekan dan kausan. Jadi fungsinya pelumasan ini supaya gearnya itu tidak aus. Jadi ketika besi dengan besi bertemu, apabila tidak ada pelumasnya, dia bakalan terkikis yang menyebabkan gearnya tidak optimal lagi. Yang ketiga, pendinginan. Pelumasan juga membantu mendinginkan komponen transmisi yang bergerak sangat cepat. Setelah itu ada peran pelumasan dalam sistem transmisi. Mengurangi gesekan. Pelumasan menciptakan lapisan tipis yang memisahkan komponen bergerak, mengurangi gesekan dan kausan. Mencegah karat. Pelumasan melindungi komponen transmisi dari oksidasi dan korosi, memperpanjang usia pemakaian.
mendinginkan. Pelumasan mentransfer panas dari komponen yang bergesekan, membantu mencegah kelebihan yang panas. Yang setelah itu ada membersihkan. Pelumas mengangkat kotoran dan partikel halus, mencegah penumpukan yang dapat merusak transmisi. Pemilihan jenis pelumasan yang tepat. Viskositas. Pelumasan dengan viskositas yang sesuai menjamin lapisan film yang optimal. Yang kedua, aditif. Aditif tertentu meningkatkan kemampuan pelumasan menahan tekanan dan suhu tinggi. Setelah itu ada kompatibilitas. Pelumasan harus kompatibel dengan material seal dan komponen transmisi. Setelah itu ada pemeliharaan dan perawatan sistem transmisi. Jadi gimana sih caranya kita itu memelihara dan merawat sistem transmisi? Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan berkala. Inspeksi rutin untuk mengidentifikasi kebocoran, keausan, atau masalah lain. Kan sangat pentingnya pelumasan itu sangat penting sekali. Nah, apabila terjadi kebocoran, maka dia akan terjadi engine-nya tidak berjalan dengan baik. Makanya kenapa kalau motor olinya bocor itu rata-rata ngejim, karena ya sistem pelumasannya berhenti. Nah, setelah itu yang kedua ada penggantian pelumas. Ganti pelumas sesuai interval yang direkomendasikan produsen untuk mempertahankan performa. Yang biasanya kita sebut ini dengan ganti oli. Kenapa ganti oli itu penting? Itu bukan marketing ya teman-teman, karena itu memang beneran penting buat pelumasan transmisinya. Karena kalau olinya kotor dan menumpuk, lama-lama bisa habis, motornya juga bakalan ngebul. Yang ketiga, perbaikan komponen. Ganti komponen yang rusak segera untuk mencegah kerusakan yang lebih fatal. Masalah umum pada sistem transmisi dan solusinya. Nah, masalah umumnya ini biasanya adalah kebocoran, perbaikan seal atau gasket yang rusak untuk menghentikan kebocoran pelumas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau pelumasnya bocor, maka sistem transmisinya tidak bakal bekerja dengan baik. Keausan komponen. Ganti komponen yang aus seperti gigi, bantalan, atau seal untuk restorasi performa. Karena memang bakalan aus kalau setelah pemakaian yang lama. Pasti ada ausnya. Makanya rantai, gear itu wajib kita ganti kalau memang dia sudah aus. Makanya kenapa rantai itu sering les, karena itu gearnya sudah aus. Yang ketiga, overheating. Periksa dan ganti pelumas, serta perbaiki sistem pendingin yang rusak. Pentingnya manajemen sistem transmisi dan pelumas. Pemahaman yang baik tentang sistem transmisi dan pelumas, serta tindakan perawatan yang tepat akan memastikan performa yang optimal, memperpanjang usia pakai komponen, dan menghindari kerusakan yang mahal. Dengan manajemen yang baik, motor bakar dapat beroperasi dengan lancar dan handal, sehingga motornya dapat jalan terus tanpa ada kendala. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.